Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Share saja via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman. Oke, sesuai janji saya akan kasih panduan untuk screening menggunakan Haki Saham IDX, botnya Haki Saham IDX. Tapi tadi karena kalau screening pakai botnya Haki Saham IDX itu kan screening technical ya. Kalau screening technical akan sangat lebih bermanfaat buat para trader, bermanfaat juga buat para investor untuk mencari titik masuk paling optimum sih, juga bermanfaat buat para investor. Cuma akan lebih sangat dirasakan manfaatnya oleh para trader. Jadi karena tradingnya akan jadi acuan, saya akan minta teman-teman mematuhi rambu-rambu trader saham di video yang saya bikin ini. Rambu-rambu trader saham. Nanti teman-teman lihat video ini, patuhi rambu-rambunya, karena dalam trading itu kadang ya fundamental tidak jadi acuan kadang. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tetap memakai fundamental sebagai acuan saya, meskipun secara teknikal dia masih menunjukkan gejala bullish atau naik yang lumayan. Tapi bagi saya kalau sudah harganya kelewatan, saya tidak akan masuk. Itu kalau saya. Tiap orang punya prinsip berbeda-beda, silahkan tentukan prinsip teman-teman. Patuhi rambu-rambu trader saham ini kalau teman-teman trading saham ya. Kita akan masuk ke jadi kalau pas teman-teman daftar di mana ya, di bot Haki Saham IDX ini, grup telegramnya tulisannya kayak gini, bot Haki Saham IDX, logonya seperti ini. Ini karena ada beberapa grup telegram yang pakai nama Haki Saham IDX dan menawarkan program investasi atau apa. Tinggalkan saja, jangan pernah ikut-ikut yang kayak gitu ya. Kelola dana Anda sendiri. Ini bot dari Haki Saham IDX yang asli seperti ini. Biasanya nanti ada biaya kalau mau pakai aplikasi botnya, teman-teman harus daftar membernya itu 88.000 untuk 3 bulan. Nanti teman-teman silakan donasi dana 88.000, nanti teman-teman bisa pakai botnya selama 3 bulan. Di sini ada panduannya, ada panduan pemakaian botnya ada. Nanti bisa teman-teman download sendiri, baca panduan ini. Kalau teman-teman sudah mulai mengaktifkan botnya, nanti ada panduannya, bisa teman-teman download dan baca. Saya akan coba kasih info. Kita akan belajar dulu sebentar. Kita akan belajar mencari saham yang sedang diakumulasi. Jadi panduannya akan seperti ini, bentukannya PDF. Nanti kalau teman-teman download akan seperti ini. Kita akan belajar untuk mencari saham yang sedang diakumulasi. Kalau di kode botnya atau perintah botnya, kalau yang di panduan itu tertulisnya SCR AC1 itu menampilkan saham-saham yang sedang diakumulasi.
Kalau AC2 menampilkan saham-saham yang sedang distribusi, artinya sinyalnya jual kalau AC2 ini. Jadi yang sinyal beli pada perintah bot untuk akumulasi itu perintah bot yang menunjukkan sinyal untuk beli itu adalah AC1. Kalau di perintah botnya nanti bukan SCR ya, skor, SCORE, skor spasi AC1, misalkan seperti ini. Kalau di itu kan SCR ya, SCR itu kode lama, sekarang pakai skor. Jadi skor misalkan kayak gini, AC1. Sudah, teman-teman klik, nanti akan muncul saham-saham yang sedang diakumulasi. Ada BBHI, Bola, Beton. Ini yang ada tanda bintangnya adalah saham syariah, ada DSANG dan lain-lain. Biasanya perintah ini skor AC1 ini kalau cuma sendirian akan kurang efektif. Jadi biasanya dikombin sama saya copy dulu ya. Biasanya dikombin sama volume untuk mendapatkan saham yang sedang diakumulasi dan volumenya meningkat, memang terjadi lonjakan volume. Misalkan kayak gini. Nah, kalau di sini jumlahnya akan lebih sedikit. Di sini ada Bola. Ini skor 100, berarti perintah bot yang saya pakai skor AC1 volt ini, kedua perintah ini terpenuhi. Jadi skornya 100%. ISAT, terus link, ada Mika, ada OPMS, RBMS, SOTS, dan UNTR. Kalau saya secara pribadi, setelah saya dapat saham ini, saya akan compare ke RTI juga masing-masing fundamentalnya. Kalau saya tidak langsung saya pakai, biasanya saya compare juga di RTI. Misalkan ada saham SOTS, saya tetap lihat apa saya masih layak untuk masuk atau tidak. Saya lihat dulu, dan tetap saya lihat fundamentalnya. Terserah kalau teman-teman, kalau ini prinsipnya saya tetap lihat fundamentalnya. Kalau seperti ini dengan book value per share-nya cuma seperti ini, harga sudah seperti ini, kelihatannya juga parah, misalkan saya coba cek dulu di grafiknya. Coba kita lihat grafiknya seperti apa sih, emang ada akumulasi seperti apa sampai itu muncul. Dan memang grafiknya seperti ini, dia dalam posisi uptrend lumayan kuat, tapi harga sekarang kalau menurut saya sudah kelewatan. Tapi kemarin dia ini masih potensial up juga sih. Meskipun harganya udah ngaco ya, harganya sih udah ngaco, tapi dia berpotensi up ya. Biasanya saya akan seperti itu. Dari hasil ini saya akan cek ke RTI seperti apa, apakah saya masih layak masuk atau enggak. Terus saya cek juga di chartnya bagaimana posisinya, apakah saya layak masuk apa enggak, seperti itu baru saya tentukan. Dari sini kita bisa dapatkan saham-saham yang sedang diakumulasi dan volume lonjakan akumulasi lumayan tinggi. Kita dapat Bola, ISAT, link, Mika, dan lain-lain ya. Itu kalau kita pakai perintah SCR AC1. Kalau kita pakai perintah skor AC3, itu kita akan mendapatkan saham-saham yang
mengindikasikan tetap beli tapi harganya stagnan, harganya tidak naik. Contoh kita coba cek ya, skor 3 ya, skor AC3 kita cek. Kalau AC2 kan sinyal jual, jadi nggak usah lah kita cek di sini. Di sini kita dapat banyak juga. Seperti tadi juga, kalau kita menggunakan perintah ini, kalau saran saya combine dengan perintah volume untuk mendapatkan saham yang sedang terjadi lonjakan volume transaksinya lumayan. Dan kita dapat saham apa di sini? Ada BABP, BHIT, PPRO, SAMF, TCPI. Dari ini lalu teman-teman bedah ke, misalkan kita lihat PPRO ada apa, kita lihat PPRO. Saya tetap biasanya bedah, kalau PPRO saya tahulah fundamentalnya, oke lah, masih lumayan aman lah. Kita cek PPRO seperti apa. Wow, sedang ada akumulasi kuat memang di PPRO. So oke lah, mungkin PPRO cukup bisa kita jadikan pertimbangan untuk kita lihat nanti hari Senin, misalkan seperti itu ya. Tadi ada skor AC1, terus skor AC3, kita cari yang bullish saja. Skor AC3 juga menunjukkan sinyal beli tapi harganya tetap atau harganya belum naik kelewatan. Terus ada skor AC4, kita masih dapat indikasi untuk tetap beli tapi harganya turun. Nah, kita coba lihat, kita pakai skor AC4 ya, kita dapat saham apa? Skor AC4. Nah, kita dapat saham yang banyak juga skor AC4. Jadi biar kita dapat yang lebih bagus, kita combine perintahnya dengan volume. Kita combine sama volume. AC4, nggak usah spasi. Volume, vol. Kita dapatnya apa? Wow, jadi saham-saham. Oh salah men, salah AC4, vol, maaf, tidak ditemukan. Jadi pada hasil ini tidak ditemukan saham-saham ini menunjukkan lonjakan volume transaksi yang tinggi. Belum ada lonjakan volume transaksi yang tertinggi dari perintah bot skor AC4. Karena kalau kita gabung dengan perintah volume itu tidak memberikan hasil apa-apa ya. Ini contoh kalau kita pakai skor AC4. Kalau skor AC5 kalau AC3 itu harganya masih tetap naik tapi belum terlalu tinggi ya. Kalau skor AC5 itu harganya stagnan. Kita coba pakai skor AC5. Ini di sini kita cuma dimudahkan karena kita dapat screening saham dengan mudah tanpa perlu bedah satu persatu dari 700 saham yang ada di IDX. Skor AC5 kita dapat saham-saham yang harganya masih stagnan tapi masih indikasinya beli. Ada akumulasi tapi harganya masih stagnan, termasuk ada JSMR, BHIT. Kita coba gabung sama vol, dapat enggak? AC5 vol. Kita gabung sama volume. Volume transaksinya ada lonjakan enggak ada. Jadi dari hasil saham-saham yang ini belum ada lonjakan akumulasi volume akumulasi yang lumayan besar ya. Jadi kita tetap gabungkan
antara saham-saham yang sedang diakumulasi dengan volume lonjakannya untuk mempersempit hasil pencarian kita ya. Itu skor AC5. Terus ada skor AC3D. Ini menunjukkan saham-saham yang 5 brokernya mengindikasikan akumulasi dalam 3 hari berturut-turut. AC3D. Kita coba cek. Skor AC3D. Ini saham-saham yang sedang diakumulasi oleh 5 top bandar selama 3 hari. Kalau teman-teman cari yang selama 5 hari, tinggal 3-nya diganti 5 jadi skor AC5D. Copy. Kita coba paste ya yang 5 hari. Apa aja? Ini menunjukkan saham-saham yang sedang diakumulasi top broker selama 5 hari. Ini ada ZYRX, Zing, TPIA, lumayan banyak. Kita coba combine ini sama volume transaksi. Dapat nggak yang ada lonjakan volume transaksinya lumayan tinggi. Kita combine sama volume. Nah, dapat SOTS yang tadi, bro. Ini bolak-balik muncul juga. Saya nggak suka sih sebetulnya. Ya, SOTS emang akumulasinya sedang lumayan sangat kuat sih SOTS ini. Ya, tapi saya kurang suka sih. Kalau saya coba cek di fundamentalnya jelek banget sih ya. Lah, fundamentalnya kayak gini, bro. Kita coba cek kepemilikan sahamnya. Di publik ada 40%. Tuh, kepemilikan saham di publik sudah mulai bengkak. Hati-hati aja kalau pegang saham short ini ya. Kalau memang sudah teman-teman pegang terus sudah profit, siap-siap pakai trailing stop, pasang aja trailing stopnya ya. Kalau naik lagi, trailing stopnya naikkan lagi gitu aja untuk saham SOTS ini ya. Itu skor akumulasi 5D, AC5D itu untuk akumulasi bandar 5 bandar terbesar selama 5 hari. Kalau yang AC3D itu akumulasi bandar selama 3 hari. Jadi yang 5D itu 5 hari ya. Itu perintah untuk mencari saham-saham yang sedang diakumulasi. Sebenarnya juga ada perintah untuk mencari saham yang sedang diakumulasi juga oleh 5 top bandarnya. Jadi ada skor NBS 1 juga ini perintah untuk mencari saham-saham yang sedang diakumulasi. Kalau NBS 2 ini yang sedang distribusi, nggak usah. Terus ada SCR 3, NBS 3 ini juga yang sedang diakumulasi. Terus ada skor NF3D ini yang sedang diakumulasi oleh bandar asing selama 3 hari. Kalau NF5D yang sedang diakumulasi oleh bandar asing selama 5 hari. Kalau NF10D yang sedang diakumulasi bandar selama 10 hari. Kita coba ya yang NF10D ya. Kita coba cari skor NF10D. Benar kan? Oke, betul.
Kita dapat saham-saham yang sedang diakumulasi oleh bandar asing ya. Selama 10 hari ada Friend, Hero, ITMG, Power, SMDR, SMSM, TLKM ya kan. Kita coba combine sama vol, dapat nggak kita combine sama volume transaksinya ya, dapat nggak? Ada nggak yang lonjakan volume transaksinya lumayan tinggi? Tidak ada bro. Jadi yang lonjakan volume transaksinya sangat dahsyat belum ada dari saham-saham ini. Tapi saham-saham ini sudah 10 hari diakumulasi asing ya. Ya itu contohnya, contoh untuk mencari saham-saham yang sedang diakumulasi. Jadi teman-teman bisa pakai perintah AC akumulasi, ada AC1, AC3, AC4 dan AC5, terus ada yang NBS1 juga perintah untuk menggunakan skor NBS1 ini juga dapat saham-saham yang diakumulasi juga. Ini misalkan kayak gini, skor NBS1. Biasanya saya akan combine dengan volume untuk mencari saham-saham yang transaksi volume transaksinya lonjakannya lumayan tinggi. Jadi kita akan dapat saham-saham yang memang diakumulasi kuat untuk memudahkan saya screening. Biasanya saya pakai seperti itu. Kita coba combine sama vol ya, sama volume ya. Kita dapatnya sama apa aja. Kita dapat saham ada BHITER, BMS, APLN, SSMS, OPMS. Kita dapat saham-saham itu. APLN lumayan juga, Agung Podomoro ya. Ya, terus biasanya saya cek juga misalkan BHIT, kita cek saya biasanya cek di grafiknya. Kita cek BHIT. Akumulasinya seperti apa BHIT? Wah, memang lumayan bagus BHIT. Masih potensial sih. Ya, silakan nanti teman-teman coba sendirilah di rumah ya. Intinya teman-teman harus donasi 88.000 untuk bisa menggunakan bot ini. Nanti di video selanjutnya saya akan coba share taktik yang lainnya selain cari saham-saham yang sedang diakumulasi ini. Ini ceritanya perangkat lunak untuk memudahkan teman-teman mendapatkan saham yang bagus untuk trading teman-teman. Mudah-mudahan sih akan berguna. Jadi kalau iPod itu aplikasi untuk yang screenernya itu aplikasi untuk screening fundamental. Nah, kalau bot Haki Saham IDX ini tools untuk analisis teknikalnya. Jadi kita bisa dari dua tools itu kita dimudahkan untuk menganalisis saham yang ada di IDX, yang ada 700 lebih saham yang ada di IDX ya. Itu akan memudahkan kita untuk menganalisis saham mana yang harus kita beli, khususnya buat teman-teman trader. Kalau Haki Saham IDX akan sangat bermanfaat buat teman-teman trader, juga bermanfaat juga buat teman-teman investor, khususnya untuk dapat titik beli yang paling bagus di mana untuk saham-saham untuk investasinya. Itu juga bagus buat teman-teman investor. Saya pikir biayanya juga rendah, cuma 88.000. Selama 3 bulan teman-teman bisa pakai aplikasi ini ya. Ya wis, itu saja infonya. Intinya kalau teman-teman trading, saya ingatkan kembali, lihat video rambu-rambu rambu-rambu trader saham mana. Intinya kalau trading saham itu teman-teman harus patuhi rambu-rambunya biar teman-teman tidak kena tilang, tidak menangis karena trading di saham yang jelek. Jadi patuhi rambu-rambunya. Saya sih tetap lebih sarankan teman-teman trading di saham yang bagus saja ya.
Ya wis, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.